Ya, kali ini saya kedatangan paket baru. Ini alat baru meter saw dari Yasuka. Kali ini saya mau coba unboxing bagaimana bentuk dalamnya dan apa aja unit yang didapat. Simak terus videonya. Ya, jadi ini adalah unitnya. Untuk kelengkapan yang didapat apa aja sih? Kelengkapannya itu pertama kita dapat klem 1 unit, lalu kantong debu, lalu penambah meja, penambah ruas meja, dan kunci L 2 pasang. Untuk fiturnya apa aja sih? Pertama ini ada potongan sudut ya, potongan miring sampai 45 derajat ke kiri dan ke kanan bisa. Lalu untuk potongan bevel bisa sampai 45 derajat. Oh ya, untuk kemiringannya itu hanya bisa ke satu sisi aja ya, ke kiri ke kanan nggak bisa. Lalu untuk selanjutnya fitur keamanan di trigger ini ada fitur safety-nya. Jadi kalau kita mau ngidupin terus motong, dia kalau ini nggak ditekan nggak bisa turun. Nah jadi kalau mau motong ini kudu ditekan dulu lalu turun. Atau bisa juga dengan mendorong ini lalu tarik. Untuk fitur sepertinya itu aja kali ya. Kemiringan kiri kanan bisa, potong bevel satu sisi, lalu slidingnya itu vertikal ya. Kalau di brand-brand lain kan seperti Ryu, NRT Pro dan lain-lain, itu dia bentuk slidingnya itu horizontal, rata gitu ya. Sedangkan kalau ini kan bentuknya vertikal, jadi menurut saya sih ini lebih kokoh ya dibanding yang lain. Itu menurut saya suatu keunggulan dibanding brand lain, dan itu yang membuat saya memilih meter saw dari Yasuka ini. Namun selain ada kelebihannya, meter saw ini ada juga kekurangannya ya. Dan yang menurut saya kekurangannya itu adalah cukup mengganggu sih, tapi nggak begitu fatal banget ya. Kekurangan pertama itu ada di bagian sini. Ini baut pengganjel ini tuh agak menonjol ya. Jadi dengan plat ini agak menonjol. Nah, jadi ini blade-nya sudah saya ganti menggunakan blade molar 60T for metal untuk pemotongan metal. Kenapa saya ganti? Pertama karena blade bawaannya itu 24T. Lalu untuk keseharian saya biasa memotong resin. Sedangkan kalau untuk potongan resin menggunakan blade standar, blade untuk potong-potong kayu, itu lama-lama blade-nya tuh nggak tajam, cepet tumpul. Jadi ini alasan kenapa saya menggunakan for metal. Saya rasa teksturnya agak sedikit mirip dengan aluminium, jadi saya harap blade-nya agak lebih awet daripada yang 24T yang standar. Dan ini ukurannya itu sama ya, 185 lingkar luarnya, lalu 25,4 mili untuk lingkar dalamnya, 2,4 untuk ketebalannya, 24T untuk giginya. Oke, langsung aja kita coba ya. Akan seperti apa sih hasilnya ya. Pertama potongan cross cut dulu. Pertama saya mau potong bagian ini dulu ya.
Nah, jadi ini adalah hasil potong dari meter saw ya. Ini menggunakan gergaji 60T. Hasilnya sangat halus. Untuk bagian resinnya itu sangat halus sampai tidak begitu terlihat garis-garis halus. Ada sih, tapi cuma yang gedenya aja yang kelihatan paling. Untuk hasil dari pemotongan kayu ini sangat halus, nggak ada garis-garis itunya, gergaji juga. Kalau untuk potongan panjang ada sedikit ya. Lalu ini yang paling presisinya nih, paling halus. Jadi potongannya itu nggak perlu diamplas lagi ya. Ya tergantung dari mata gergajinya juga sih. Mungkin kalau makainya 24T masih ada garis-garis bekas guratan gergajinya itu ya. Jadi kenapa saya potong pakai meter saw, karena untuk memudahkan proses finishing dari resin ini ya. Jadi begitu resin keluar dari cetakan bisa langsung dibuat siku, lalu pengamplasan juga tidak begitu berat, paling tinggal amplas 400 dan seterusnya. Untuk kesikuannya itu presisi ya, ini sangat presisi. Ini udah dipotong, ini juga udah, ini hasilnya sangat presisi ya. Oh ini kalau ini belum dipotong, ini masih dari cetakan. Untuk hasilnya itu pas agak belok dikit ya, tapi itu nggak apa-apa ya. Secara ini bagus banget hasilnya. Oke, sekian dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ingin memberi masukan, silahkan komentar saja, pasti akan saya respon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.